Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Kembali lagi bareng saya Rizky Amanda di podcast Gerak Aceh. Pada kesempatan kali ini kita sudah bersama guru kita Abu Faisal selaku pimpinan MPU Aceh. Bagaimana kabarnya Abu? Sehat Abu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang fatwa MPU nomor 6 tahun 2018 tentang penyebaran hoax di Aceh. Nah, seperti yang kita ketahui kawan-kawan, bahwa nantinya menjelang pemilu juga akan sangat banyak hoax yang beredar di tengah masyarakat. Nah, ini juga salah satu kemajuan nih bagi kita di Aceh, bagaimana adanya fatwa tentang MPU ini, yang tentunya ini yang akan kita bahas dan berdiskusi dengan Abu. Nah, yang pertama nih Abu, apa yang melatar belakangi sehingga hadirnya fatwa tentang berita bohong ini Abu? Baik, terima kasih. Yang pertama, latar belakang lahirnya fatwa ini tahun 2018 sebagaimana kita maklumi bahwa itu juga berkaitan dengan tahun-tahun politik juga. Jadi pada waktu itu kita banyak sekali menerima yaitu pengaduan, himbauan dari masyarakat agar MPU memberikan status hukum terhadap orang-orang yang memproduksi hoax dan juga orang-orang yang menyebarkan berita hoax itu. Makanya atas pertimbangan tahun politik dan hoax yang begitu menyebar di mana-mana, MPU berinisiatif untuk menetapkan dalam satu fatwa hukum. Jadi proses fatwa ini kita lalui seperti proses biasa fatwa-fatwa yang lain. Jadi kita minta para tenaga ahli dalam hukum positif, dalam hukum adat Aceh untuk menyampaikan bagaimana sisi pandangan hukum positif terhadap hoax, bagaimana sisi pandangan adat terhadap hoax, dan juga tentunya sisi keislaman. Dari 3 orang pemateri yang membahani kita, dapat kita simpulkan di dalam sidang paripurna MPU, yaitu bahwa memproduksi hoax dan menyebarkan hoax masuk dalam kategori haram. Itu hasil daripada fatwa yang kita lakukan. Dan ini memang harus kita sampaikan kepada masyarakat kita. Fatwa ini perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat karena kita tidak akan pernah menghasilkan orang-orang yang akan kita percayakan sebagai wakil di eksekutif ataupun juga di legislatif tanpa ada proses itu demokrasi, proses pemilu yang berjalan dengan baik, masyarakat yang memberikan suaranya betul-betul dengan pilihan mereka sendiri tanpa dipengaruhi oleh berita-berita hoax. Jadi kita berupaya bahwa sesudah kita keluarkan fatwa ini juga berupaya untuk kita sosialisasikan kepada masyarakat kita walaupun dalam konteks yang terbatas. Tapi alhamdulillah sekarang ini banyak lembaga-lembaga termasuk teman-teman dari Gerak yang telah berupaya untuk melakukan sosialisasi yang lebih masif ke tengah-tengah masyarakat terhadap fatwa tentang hoax ini. Ini kami sangat berterima kasih. Jadi upaya-upaya ini perlu kita lakukan karena kenapa? Bahwa khususnya di daerah Aceh kita yang selama ini banyak sekali problem yang terjadi di Aceh ini, maka mudah-mudahan dengan proses pemilu Pilkada 2024 ini yang akan kita lakukan, ini menjadi awal bagi kita di Aceh untuk mengurai yaitu permasalahan-permasalahan yang terjadi di Aceh ini melalui yaitu proses pemilihan yang transparan, pemilihan yang penuh kebersamaan, tidak ada caci maki, tidak ada cela-mencela, tapi adalah proses demokrasi yang kita jalankan, proses demokrasi yang sesuai dengan kearifan lokal kita, masyarakat yang menjalankan syariat Islam dengan secara kafah di muka bumi ini. Kemudian Abu, seperti yang Abu sampaikan juga kawan-kawan, bahwa memang penyebaran hoax ini apalagi menjelang pemilu akan sangat mencederai ketahanan demokrasi kita Abu. Bahkan kita berkaca pada tahun 2019 banyak perang saudara dan itu cuman karena hoax atau bisa kita katakan fitnah Abu. Nah itu kan nama lain dari hoax itu sebenarnya fitnah kan Abu.
Nah, dalam segi agama kita sendiri, Abu, bagaimana hoax itu sebenarnya, Abu? Mungkin pandangannya. Ya, banyak literasi dalam konteks keagamaan itu, referensi keagamaan yang namanya hoax dalam bahasa sekarang, fitnah dalam bahasa agama, ribah di dalam bahasa agama, bahkan sampai kepada namimah dalam bahasa agama, itu semuanya hal-hal yang dilarang dan masuk di dalam perbuatan dosa besar. Jadi untuk itu fatwa ini harus menjadi landasan bagi semua pihak yang menginginkan bahwa proses demokrasi ini sejalan dengan nilai-nilai keislaman yang kita anut. Jadi tidak ada masyarakat kita yang saling memfitnah, saling namimah, bahkan juga ribah, karena itu hal-hal yang dilarang dalam agama kita. Bagaimana kita menghasilkan orang-orang yang baik kalau proses penyaringan itu kita lakukan dengan cara-cara yang tidak baik. Jadi ini sebuah yang tidak tepat. Maka sekali lagi mari kita kembali kepada proses demokrasi yang tidak menyebarkan fitnah, tidak memproduksi fitnah, menjauhi daripada ribah dan juga menjauhi daripada namimah. Nah, yang luar biasanya kawan-kawan dengan adanya fatwa ini seperti yang Abu sampaikan tadi, ini juga menjadi kerangka acuan nih bagi kita masyarakat bahwa memang sebenarnya hoax itu sudah jelas atau fitnah itu sudah jelas haram kan begitu Abu. Ya. Nah, kemudian Abu, hal bagus ini sudah sejauh mana tersosialisasikan kepada masyarakat Abu? Ya, kalau kita lihat waktu tahun 2018 sampai dengan sekarang sudah berlaku beberapa tahun tentunya fatwa ini ya. Tetapi sosialisasi itu untuk masalah fitnah, masalah hoax ini sebenarnya tidak terkait dengan politik. Kapanpun hoax itu dilarang dalam agama kita. Kapanpun fitnah itu dilarang dalam agama kita. Cuman volume fitnah itu akan lebih besar, akan lebih banyak menjelang tahun politik. Ya, terkait dengan sosialisasi kita, MPU Aceh mensosialisasikan setiap fatwanya kepada masyarakat tergantung kepada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Jadi tidak karena banyak fatwa yang kita hasilkan, maka yang kita sosialisasikan itu terkait dengan apa yang menjadi prioritas masalah yang ada di kabupaten kota sendiri. Jadi mudah-mudahan tahun 2023 ini dan nanti awal 2024 mungkin kita akan fokus mensosialisasikan tentang fatwa-fatwa yang terkait dengan pesta demokrasi. Ada fatwa MPU tentang pemilu, ada fatwa MPU tentang hoax dan ada tausiah MPU juga tentang pemilu itu sendiri. Nah, untuk kan setiap sosialisasi, setiap kita mengedukasi masyarakat Abu pasti banyak tantangan Abu. Namanya kita menyampaikan kebaikan pasti akan banyak halangan dan rintangan. Sejauh ini untuk tantangan sendiri apa Bu yang kita rasakan? Kalau tantangan dari masyarakat sebenarnya tidak ada apapun. Masyarakat Aceh masyarakat yang sangat paham walaupun dia masyarakat yang belum mampu menghindari daripada hoax, tapi mereka masyarakat yang memahami bahawa hoax itu tidak baik. Kan? Jadi penolakan dari masyarakat tidak ada, bahkan mereka sangat senang. Tapi yang jadi problem adalah tentang kemampuan kita dalam rangka mensosialisasi fatwa ini. MPU hanya punya kapasitas mensosialisasi fatwa itu setiap tahun sekitar 5 kabupaten kota yang bisa kita jangkau. Ya, jadi ini hanya keterbatasan itu saja. Tapi di segi masyarakat tidak ada yang menolak dan mereka sangat senang untuk kita sampaikan hukum-hukum agama dalam konteks kekinian. Termasuk salah satu itu yang terkait dengan hoax itu sendiri. Ya. Berarti sangat bagus respon masyarakat Abu ya. Ya. Untuk harapan Abu sendiri ke depan nih dengan adanya fatwa ini, apalagi menjelang tahun-tahun politik Abu, bakal banyak nanti fitnah-fitnah yang menghasut tentunya demi kepentingan politik seseorang Abu. Apa harapan Abu untuk kawan-kawan, untuk masyarakat Aceh khususnya ke depan tentang menyikapi atau lebih cerdas dalam menanggapi hoax ini Abu? Baik. Pertama harapan kami kepada pelaku politik sebagai pemain itu kita berharap agar bermainlah dengan fair, jangan sampai menjelekkan orang lain, memfitnah orang lain, meribah orang lain, bahkan sampai kepada namimah, karena ini tidak baik dan hal yang sangat dilarang di dalam agama kita. Kepada masyarakat kita juga berpesan, berharap agar masyarakat cerdas untuk mencerna setiap berita yang sampai ke mereka.
apalagi berita yang sampai itu melalui medsos. Ini betul-betul harus punya kehati-hatian, perlu tabayun, perlu tanya kepada orang-orang yang ahli. Jadi jangan terus berita yang sampai dianggap itu sebuah kebenaran. Pasti perlu pendalaman, perlu analisis yang sangat mendalam, yang sehingga kita tidak termasuk dalam orang-orang yang berdosa, yang turut serta menyebarkan berita-berita yang tidak benar dan memprovokasi masyarakat dengan cara-cara yang tidak baik. Dan itu adalah bukan ciri daripada umat Muhammad, bukan hal yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad, tapi itu sesuatu yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu, mari sama-sama kita bertekad dengan sekuat tenaga bahawa menghindari menciptakan berita-berita tidak benar dan juga menghindari iaitu menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Oke, terima kasih Abu atas waktunya untuk berbagi, berdiskusi dengan kami. Nah, semoga ini menjadi edukasi bagi masyarakat Aceh, khususnya Abu, tentang bagaimana menyikapi bahayanya hoax, apalagi menjelang tahun politik nanti di 2024. Nah, sampai sekian dulu podcast kita bersama Abu. Sampai jumpa di podcast Gerak Aceh selanjutnya. Demokrasi bersih tanpa korupsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.